Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dengan saya Dr. Yongki dalam acara Rehat Ruang Sehat setiap hari Rabu jam 10 hingga jam 11 pagi. Nah, kita akan menyapa-nyapa dulu buat pemirsa yang berada dimanapun Anda berada ya. Baik yang sedang ada di rumah atau sedang berada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang saat ini sedang sakit ya. Mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Dan juga buat keluarga yang menemani, seperti biasa setiap hari Rabu kita akan membahas topik-topik yang berbeda. Nah, kalau kemarin ya kita membahas tentang apa? Tentang diskusi ereksi ya, Rabu kemarin bersama Dr. Sulaiman. Nah, kalau Rabu ini ya, di Rabu ini ya, Rabu Rehat ini, kita akan membahas satu topik yang insya Allah ya, semua pemirsa di sini barangkali mungkin pernah mengalami ya. Oke, dan kalau kita berbicara tentang keluhan ini ya, apakah keluhannya itu pasti rasanya nggak enak banget ya. Baik itu yang mungkin keluhannya ringan, sedang sampai berat, rasanya tuh ya ibarat kata bumi mau runtuh ya, atau bumi bergoyang ya. Nah, ini nanti kita akan ngobrol ya dengan pakarnya yang ada di sebelah saya ya. Tentunya 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol seputar vertigo, Dok ya. Betul sekali ya. Selamat pagi, Dok. Pagi, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini Dok, kalau ngomong-ngomong tentang vertigo, Dok. Iya. Itu beda nggak sih, Dok, sama tadi tension apa, Dok namanya? Tension type headache ya. Tension type headache ya. Karena kebetulan ya tadi sebelum syuting nih saya ngobrol dengan beliau ini rasanya kok semalam mendadak gitu, Dok. Jadi tiba-tiba sekitar jam 2:30, Dok. Saya tuh kayak terbangun dan ini kok sakit sekali gitu. Rasanya kenceng banget. Dan sakit gitu loh. Akhirnya saya coba minum satu obat untuk mengurangi nyerinya tuh, Dok. Terus ya alhamdulillah sih sekitar 1 jam terus reda. Saya tambahin vitamin B kompleks gitu. Jadi enak sih. Nah, itu beda-beda, Dok ya. Antara itu ya, Dok ya. Sepertinya beda ya. Sepertinya. Oke. Nah, ini kita akan bahas tentang vertigo ya. Jadi vertigo ini gejala yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing yang berputar ya secara tiba-tiba ya. Pada kondisi parah, gejala vertigo ini bisa mengganggu. Nah, tidak usah berlama-lama nih karena nanti pasti akan insya Allah akan banyak yang menanyakan ya. Oke, bersama Dokter Naili Sofi Riasari, Dok ya, spesialis neurologi ya. Panggilannya Dokter Sofi aja gitu. Dokter Sofi. Oke. Dokter Sofi, nama bekenya Dokter Sofi nih. Oke, jadi sebelum kita bahas vertigo nih, Dok, kegiatannya apa, Dok, Dokter Sofi ini selama ini, Dok? Baik, makasih Dokter Yongki. Iya. Kita bahas panjang kali lebar, Dok. Iya. Sebetulnya vertigo tuh bahasa awamnya kayak gimana sih, Dok? Iya. Atau variasinya ya? Baik. Bisa begini ya, coba. Ini kan banyak yang awam yang melihat, Dok. Silahkan, Dokter Sofi. Baik. Jadi vertigo itu sebenarnya kalau kita bahasakan awam itu adalah rasa berputar, sensasi yang berputar. Ya, atau kalau mungkin orang sebut pusing, itu sebenarnya kalau dalam bahasa medis kami di saraf Dokter Yongki, pusing itu vertigo. Oh, pusing? Iya, pusing atau berputar itu vertigo. Tapi kalau yang Dokter Yongki sampaikan, nyeri, ya, kencang, itu satu sensasi yang berputar atau mungkin mirip seperti berputar. Mirip gimana, Dok? Contohnya melayang. Jadi itu kayak nge-fly gitu ya? nge-fly. Nah, gitu. Kayak mau jatuh gitu ya? Atau goyang, Dokter Yongki. Goyang? Jadi kayak seperti naik kapal. Kalau kita naik kapal, ya? kan gitu. Itu adalah, nah itu juga salah satu bentuk gangguan keseimbangan juga, yang juga sama seperti vertigo, tapi penyebabnya lain. Tapi dikatakan vertigo juga, sama ya sebutannya gitu, Dok ya? Yang tadi yang agak beda, gliem gitu. Dokter. Namanya itu kalau seperti itu nanti ada spektrum dizziness-nya. Kalau yang ringan kepalanya itu light headedness biasanya kita sebutnya. Ya kayak melayang-layang gitu. Ya, kan pernah ya? Pernah saya pernah. Jadi ngaku nih. Ya, itu. Gak apa-apa lah ya, dokter kan juga manusia ya. Iya, manusia dong. Malah justru mungkin sering ya. Jadi ketahuan. Juga. Jadi pasienku biasanya kemudian ngelihat pingsan. Nah, kalau kayak gitu, biasanya kita nanti kayak kausalnya, Dokter, penyebabnya nih yang lain. Gitu. Oke. Nah, ini nih yang harus diketahui nih. Kadang-kadang kita kan dengan latahnya tuh pusing. Gue pusing banget nih, gitu. Padahal pusingnya vertigo ya. Iya, benar tuh dia vertigo. Ya. Oke. Ini pengetahuan yang sangat-sangat bermanfaat ya buat pemirsa ya. Jadi ternyata beda loh. Pusing
pusing itu vertigo gitu Ya, loh, bukan itu pusing yang vertigo. nyeri ya. Nyeri, Nah, oke. betul. Nah, ini udah ada pertanyaan dok langsung dari Pinky Lorenza 18 ya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Izin tanya, saya autoimun polimiositis, sering mengeluh kepala sakit, migrain atau vertigo berkepanjangan. Nah, ini nanti kita bahas ya. Ya. Saat sedang kampus sebaiknya bagaimana? Ya. Karena saya sering merasakan berhari-hari. Nah, migrain sama vertigo gimana tuh? Ya, Oke, saya dokter mungkin- Safi. Ya, ini saya jawab dulu tadi Siap. pertanyaan dari Yongki dulu. Ya. Migrain sama vertigo itu berbeda, dokter. Nah, berbeda ya. Ya. Nah, oke. Kalau migrain itu adalah kelompoknya nyeri kepala. Kelompoknya headache atau nyeri kepala yang tadi cephalgia. Cephalgia. Itu adalah kelompoknya itu, migrain itu. Migrain, nyeri kepala tipe tegang, nyeri kepala klaster, itu nyeri. Itu kelompoknya nyeri kepala. Sedangkan kalau vertigo, itu kelompoknya tadi, apakah dia vertigo benar-benar vertigo true, ataukah dia presyncope, ataukah disequilibrium, itu rasanya ngeliang, melayang sampai benar-benar berputar. Oke. Nah, sekarang jadi ada dua kelompok ya? ada dua kelompok. Dua kelompok dulu. nih pemirsa nih, Ya. harus diketahui. Nah, Oke. Jadi memang berbeda sekali. Berbeda sekali. Dan itu nanti kita bisa tahu saat anamnesis. Jadi Saat ditanya jawab gitu ya, saat dok ya. kita tanya jawab, Siap. baru kita bisa seorang dokter Baik. akan bisa nyimpulin, oh ini kelompoknya si nyeri kepala, Iya. ini kelompoknya si pusing atau vertigo. Nah gitu baru bisa. Nah sekarang terkait dengan tadi pertanyaannya dengan Mbak autoimun. Pinky ya, Nah, Pinky benar. Lorenza. Autoimun adalah salah satu etiologi Atau penyebab dari ya? penyebab. Ada yang kedua simptomatik, yang memang pada saat akut harus segera kita atasi karena pasien nggak nyaman banget, cemas juga, bahkan resikonya jatuh tadi, maka harus diobati dulu. Bahkan sebelum kita tahu kausalnya, obatin dulu ini simptomatik. Yang ketiga rehabilitatif. Jadi kadang kita butuh contohnya untuk dok yang rehabilitatif mungkin kita namanya vestibular exercise. Jadi pada kasus-kasus tertentu kita kadang akan mengkonsulkan ke teman sejawat rehabilitasi medik untuk dilakukan vestibular exercise. Nah, jadi kita memang 3 modalitas ini selalu kita akan pikirkan untuk pasien yang mengalami gejala vertigo. Kayak gimana dok? Mungkin dokter pernah lihat nggak dok itu vestibular exercise tuh? Ya. Ada gerakan-gerakan Iya, tertentu betul. atau? Nah, kalau nanti dokter Yongki mungkin atau bapak ibu semuanya bisa nge-searching ya. Ini kayaknya mbak-mbak nih banyak. Posisikan kembali mata, kemudian apa ya istilahnya proprioseptif kita, somatosensori kita, sama keseimbangan. Karena 3 hal itu dokter Yongki, istilahnya apa ya, lokasi yang atau sistem yang bertanggung jawab terhadap keseimbangan kita tuh 3 itu. Mata, kemudian proprioseptif, berarti kulit ya, tendon, sendi. Yang ketiga adalah sistem vestibuler atau sistem keseimbangan. Keseimbangan ini dibagi lagi. Apakah sistem vestibuler perifer yang ada di telinga kita bagian dalam, ataukah vestibuler sentral, berarti yang ada di dalam sistem saraf pusat. Nah, artinya kalau ada orang vertigo tuh sebenarnya panjang rentetannya harus kita lakukan. Kita lihat dulu ini visualnya terganggu nggak? Visual berarti retina. Pandangannya. Nah, terganggu biasanya kasusnya seperti apa dok? Sampai tidak bisa melihatkah atau agak burem atau gimana dok? Pandangannya atau gimana dok? Atau hilang timbul atau gimana? Atau biarpet lah bahasanya. Bisa dokter Yongki bilang timbul juga bisa atau belum menetap. Jadi proses yang mulai awalnya nggak kabur, makin lama makin berat, makin sampai tidak bisa melihat. Ya bayangnya gini, kalau kayak misalnya contohnya kalau kita lagi mati lampu dokter Yongki, itu kan pasti kepala kita rada ngeyeng dulu beradaptasi. Nah, sama seperti itu. Jadi kalau ada orang yang gangguan visual, terutama di reseptor yang ada di retina, maka kita harus pikirkan jangan-jangan kalau emang ada kelainan itu, pusingnya karena itu. Tapi kalau ternyata oke nih matanya nggak ada masalah, kita pikirkan kedua proprioseptif. Kulitnya, sensibilitas kakinya, tendon sendinya, bagus nggak? Contoh pada pasien DM dokter Yongki, polineuropati, nggak kerasa kakinya, pasti jalannya limbung dia, seakan-akan dia mau jatuh. Tapi itu yang tadi saya bilang, bukan yang true vertigo. Dia mirip seperti vertigo, rasanya seperti hanya melayang, disequilibrium. Nah kalau ternyata mata bagus, proprioseptif bagus, larilah kita ke vestibuler. Apakah yang ada di perifer, berarti di telinga dalam, hubungannya dengan labirin, jadi itu ya di organ dalam, dalamnya telinga lah ya dok ya, organ saluran telinga. Ya, ataukah dia di sentral, yang memang biasanya terkait dengan penyakit-penyakit saraf. Makanya sering juga vertigo itu datangnya ke THT, ya tidak salah karena memang di vestibuler perifer itu memang kita pasti akan utak-utak dulu ada nggak nih kelainannya di sana. Atau malah di mata mungkin juga bisa ya dok ya kadang-kadang gitu.
Makanya kita selalu kalau dengan pasien Nah, itu tanya itu dulu. sebelum kita lanjutin dok, satu lagi dok. Iya. Itu bukan satu sih, masih ada lagi sih. Jadi, ini dok, melanjutkannya tadi ya. Iya, iya, Ini menarik sekali. Jadi, nah ini, itu terjadi pasti pada orang tua atau juga pada usia muda dok. Nah ini dok, faktor resikonya. Dari mungkin pengalaman dokter atau mungkin dari tipe-tipenya itu dok ya. Jadi kasus-kasus itu. Itu bervariasi dok, semua usia bisa kena. Oh, Dari jadi dewasa tidak harus muda, tidak dewasa harus yang sepuh ya, sepuh, dengan enggak. maksudnya dengan dia harus tua, dengan Iya. mungkin dia ada DM, ada faktor risiko stroke dan lain sebagainya. Tidak Enggak dok ya. harus. Ya, contohnya ini autoimun ini, mungkin mbaknya usianya masih muda nih mbak. Masih muda nih, ya. Nah mungkin kan masih muda. 24 tahun, karena memang autoimun menjadi salah satu penyebab dari etiologi ya, dari gejala-gejala berupa vertigo. Oke, ini juga nanya lagi nih dok. Saat nyeri kepala hanya sebelah buat tidur. Saat nyeri kepala, oh sorry, ya, Mr. Bagas, ya, oke. Saat nyeri kepala hanya sebelah buat tidur, minum obat tetap masih muncul. Kadang malah leher ikut nyeri umur 24 tahun. Ya, ini gimana? Iya, memang jadi gini Dr. Yongki, kalau kita bicara tentang vertigo juga ya, kita lepas ini ada autoimun apa tidak, itu juga ada pengaruhnya juga dengan artrosis daerah servikal seringnya. Jadi Artrosis sendi-sendi yang di sini ya? ya ada proses degeneratif di daerah sendi. Tapi kalau masih muda dok? Bisa karena dia autoimun. Kalau nggak autoimun ada nggak dok kemungkinannya? Masih mungkin. Misalnya katakanlah pasiennya stres berkepanjangan. Akibatnya kalau orang stres berkepanjangan spasme otot terjadi terus-menerus. Betul sekali dok, itu juga beberapa pasien saya ada. Ya kan? Kayak kenceng gitu. Iya kencang. Nah akibatnya apa? Kalau artinya aliran oksigen ke atasnya dikurang, jadi ya istilahnya hipoksi lah dalam waktu yang lama. Mau nggak mau bisa mencetuskan itu. Wow, ini ternyata ini penting sekali loh pemirsa nih. Jadi gimana ya? Jadi membahas ya bahwa satu kata kuncinya nih ya guys ya. Jadi ada usia muda juga ya dok ya. Tidak harus nunggu tua loh. Ya, nah itu loh ya. ya. Nih ayo semuanya. Yang kedua juga tadi ada faktor salah satu ya pemicu juga resiko juga adalah stres. Stres bisa. Stres Bisa. Wow. Stres dok ya. Stres. Oh my god. Ya, oke ya. Ya. Nah ini ya, jadi pemirsa nih penting banget nih ya. Berarti tetap ya kelola stres ya. Kalau tadi kita pernah ngobrol dengan dokter spesialis kejiwaan ya, psikiater kita juga di Ustaz Agung. Memang stres itu pasti ada dok. Ada. Tapi tugas kita adalah mengelola stres. Kalau nggak ada stres kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Oke, ya ini ada pertanyaan lagi nih dari Fosmefoses ya. Oh ya, sebelum kita bacakan ya buat pemirsa ya, kita akan memberikan hadiah ini ada 2 buah tumbler ya. Nanti kalau dipilih dari teman-teman di sini yang beruntung ada 2. Nanti kita akan berikan, tapi jangan kemana-mana. Oke ya, kita akan bacakan nih dari Fosmefoses nih. Saya sering mengalami vertigo. Kepalanya muter, mual, ingin muntah, keluar keringat dingin. Wah, lengkap dah. Lengkap ya. Monggo, kata Ya, nah sekarang kita balik ke kesimpulannya sentral, otak dan di sebagainya. otak ya, sentral ya, di otak atau perifer. Nah, perbedaannya dari kedua ini, vertigo ini, yang paling berat gejalanya, seringnya adalah yang perifer. Timbulnya mendadak, shoot langsung muter, langsung disertai muntah, bahkan keringat dingin. malah Seringnya, yang perifer ya? Ya, yang perifer. Kalau yang sentral, smooth ya. Waduh ini. Nah, smooth. Mualnya ada, kadang muntahnya ada, tapi tidak selalu. Ya, terus lagi kalau untuk yang perifer itu karena di telinga, kadang disertai dengan gejala pendengaran. Apakah dia gebrebek telinganya, berdenging, atau bahkan ada ketulian. Oke. Nah, gitu. Nah, kalau yang di sentral jelas tentunya tidak ada gejala itu. Ya, terus yang selanjutnya lagi kita bisa ngelihat dari gejala defisit neurologis atau kelainan sarafnya sendiri. Ya, kalau di perifer kebalikannya, nggak ada mulut merah, bicara pelus, separuh badan lemas, kesemutan separuh nggak ada. Tapi kalau penyebabnya di otak, mungkin bisa disertai dengan gejala itu. Nah, kalau tadi pertanyaan Mas Muf tadi ya, mungkin kalau melihat gejala itu, Dr. Yongki, spasmosis tadi ya. Itu kemungkinan kok perifer, karena melihat gejalanya yang muntah, bisa bilang nyerinya vertigonya cukup berat, muntah keringat dingin. Nah, sekarang penyebabnya itu kalau di perifer itu kita pernah mendengar dokter yang BPPV. BPPV ya, benign paroxysmal periodic vertigo. Positional vertigo maafnya itu. Salah satunya itu. BPPV itu salah satu yang idiopatik tidak diketahui. Jadi orang BPPV
patologinya tahu kita, tapi iya. penyebabnya belum diketahui. Tahu ya. Ya. Yang kedua Meniere disease. Nah, Penyakit Meniere. Biasanya ada vertigo, tinnitus, telinga berdenging terus atau gembrubuk ya mungkin. Disertai dengan gangguan ketulian. Ada ketulian yang ketulian infeksi di telinga dalam. Nah, makanya biasanya kita konsul dulu ke THT, memastikan ada nggak sih sebenarnya kelainan di situ. Bisa juga, nah ini hipertensi lama, diabetes mellitus yang tidak terkendali menyebabkan oklusi pada arteri-arteri di telinga dalam. Nah, itu juga bisa nyebabin. Nah, mungkin kalau di dokter yang ini bertanya, bisa nggak ya ke perifer jadi sentral? Mungkin bukan perifer sentralnya, tapi kalau seseorang punya faktor resiko, tumor. Di perifer juga bisa tumor, dokter Yongki. Tumor nervus 8. Jadi nervus vestibularis, jadi di dalam telinga itu ada dua nervus kan. Vestibularis yang memang untuk keseimbangan. Sama untuk pendengaran. Jadi ada dua kan. Nervus ke-8 itu kan vestibulocochlearis, satunya vestibular dan cochlearis itu untuk keseimbangan dan untuk pendengaran. Nah, yang mungkin bisa jadi tumor juga nih di daerah situ. Di otak pun juga bisa jadi tumor dan gejalanya bisa vertigo. Nah, Dok. Ini ada pertanyaannya bagus sekali, Dok ya. Jadi kapan kita harus ke dokter? Nah, itu pertanyaannya nih ya. Kapan kita harus ke dokter? Ini istilahnya warning sign ya. Satu itu. Dan yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Bisa. Kalau vertigo yang berat sampai seperti itu dokter Yongki, disertai dengan muntah, segera ke IGD. Kenapa? Yang kita takutkan adalah jatuhnya yang akan menimbulkan komplikasi lain justru. Kalau dia kena kepala jatuhnya. Betul, itu pernah ada kasus juga akhirnya meninggal sih. Nah ya, karena mungkin dia trauma kepala. Malah jadi trauma kepala. Bukan. Yang kedua, kalau dia sampai muntah hebat, dehidrasi yang kita takutkan. Makanya terapi utama pasien vertigo adalah simptomatik dulu. Apalagi kalau pasiennya dengan kecemasan, ya tambah pasti kita akan redakan dulu gejala simptom dengan terapi simptomatik gejala-gejalanya itu, kecemasannya, muntah-muntahnya itu kita berikan anti muntah, betul, pusing berputarnya kita berikan obat-obatan untuk menekan vertigonya, baru kita cari kausatifnya. Nah tadi Dok, kapan Dok? Katakanlah dia sudah berulang-ulang nih Dok. Katakanlah sudah 3 bulan, sudah 1 bulan, atau bahkan 1 tahun. Nah, sebenarnya kapan sih orang ini harus, vertigo gue nih, kayaknya aku harus ke dokter nih, ke dokter Sofi. Iya, saya rasa ya itu subjektif sekali. Kalau dia memang sudah sangat mengganggu, apalagi jadi nggak ada aturannya Dok, katakanlah ini vertigonya udah setahun, sebulan misalnya Dok, 3 bulan, tapi hilang timbul. Nah, itu ada nggak sih Dok patokannya nih, bahwa kayaknya harus dibawa ke dokter nih, gitu, atau cukup beli obat? Kalau mungkin yang pertama yang jelas tergantung dari bagaimana si pasien ini sendiri ya dokter Yongki, seberapa itu mengganggu. Tapi kalau misalnya didapatkan adanya suatu defisit neurologis atau bular sentral, itu pusatnya ada di batang otak, cerebellum. Meskipun juga ada di korteks cerebri, di otak bagian kortikal, tapi yang paling utama di situ. Dan gejalanya biasanya itu. Kalau ada gejala seperti itu sudah jangan remehkan, meskipun mungkin gliongnya nggak terlalu kayak perifer, tapi ada gejala-gejala saraf yang menyertai, lemas paru, bicaranya kok jadi celat, suratnya kok jadi sulit ya. Nah, harus kayak sulit itu atau mata tersedak-sedak, ya sudah dibawa saja, karena kemungkinan itu bisa jadi ada penyebab di sentral yang harus kita cari. Pagi Dok, saya sudah 2 kali mengalami vertigo. Ini gimana nih caranya untuk menjaga tubuh agar tidak terkena vertigo lagi? Dan apa sih hal yang bisa menyebabkan vertigo? Nah, monggo Dokter Sofi. Nih, cara mencegahnya gimana? Mencegahnya ya? Cara mencegahnya berarti menghindari Dok ya? Iya, benar. Nah ini dia. Karena sifatnya, tadi saya bilang kalau yang perifer itu seringnya mendadak. Jadi kita sulit ya untuk menghindari. Kalau sudah ada pernah mengalami vertigo, alangkah baiknya memang selalu bawa obat itu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau lebih, tadi seperti Dr. Yongki bilang, sudah berulang kali muncul gejala, ada baiknya memang dikonsulkan ke dokter supaya kita bisa cari tahu apakah memang ada penyebab-penyebab di sistem keseimbangannya mungkin seperti itu. Atau mungkin mata, kita juga kan pasti dievaluasi gitu. Apa saja tadi saya rasa. Mungkin tips-tipsnya kira-kira apa Dok untuk mencegah agar tidak terkena? Mungkin barangkali harus, contoh nih, harus refleksi tangannya, senam, mungkin makan makanan tertentu yang bisa mencetuskan, atau mungkin stres, atau mungkin gimana Dok untuk yang bisa dilakukan pemirsa di rumah nih Dok. Monggo Dok, silakan. Mungkin kembali lagi ya ke tadi, faktor risiko juga yang bisa nyebabin vertigo atau pusing, salah satunya spasme otot berkepanjangan. Jadi artinya ya hindari stres yang
yang menyebabkan otot leher kaku, Stres. nyeri, spasme. Catat nih. Terus Ini tolong dicatat nih, beneran ya. Hindari stres atau kelola stres ya. Iya, benar, kelola stres ya. Oke, di Kemudian satu. Kalau Oke. kita hubungi dengan tadi neuritis vestibuler Yes. segala macam, ya mungkin makan makanan yang menyebabkan infeksi di telinga kita. Contoh dok. Ya mungkin. misalnya apa es atau apa yang berlebihan. Es berlebihan. Oh, makanya makan kalau minum es. apalagi ini dok, kalau lagi cuaca panas gini sekarang lah musimnya ya, panas sudah tiba-tiba mulai hujan, nah hujan, itu juga bisa menurunkan sistem imun dok. Bisa. Nanti nah itu juga bisa menyebabkan Mungkin penyakit. kalau bersihin telinga terlalu dalam sampai timbul infeksi gitu ya, Nah. itu juga barangkali ya. Catat itu ya, hati-hati ya. Iya. Oke. Terus olahraga tertentu mungkin dok ada nggak sih dok untuk mencegah vertigo? Apa mungkin harus gimana ya tangannya ngapain atau apa senam tertentu ada dok mungkin dok? Terus apa ya, kalau mungkin kita renang barangkali ya. Renang Misalkan dok ya. tidak sering masuk, Oh. itu juga masukkan air ya, agak sulit ya dok. Tapi olahraga bagus ya dok ya untuk mencegah ini Nggak vertigo dok apa-apa. atau bagaimana? Masalahnya Atau malah kan mungkin orang yang kena vertigo nggak boleh olahraga dulu dok? Gimana dok? Ya memang kalau orang vertigo awal-awal nggak boleh dok fase akut. Pas akut nggak boleh Nggak ya? boleh. Berapa Biasanya- lama dok dia boleh Nah, olahraga lagi? kalau ini kita ngomong ini ya rata-ratanya, Rata-rata, Mbak. Setiap yes. orang nggak Nah, sama, ada beda-beda, yang lebih siap. cepat, ada yang lebih lambat, Hmm. itu tergantung kausanya. Yeah. Itu biasanya 1 minggu pertama itu mulai perbaikan kondisinya, pusingnya sampai dia bisa duduk dengan seimbang, berdiri dengan seimbang. Oke. Baru kemudian 2-3 minggu kemudian, Hmm. setelah dari fase akut yang pertama seminggu itu ya, baru dia mulai bisa aktivitas. Jadi cukup lama sebenarnya rehabilitasi Oke, untuk siap. pasien vertigo yang benar-benar Baik. vertigo. Baik, ya. Gitu. Oke, gitu ya. Saya kira sudah terjawab. Pertanyaan berikutnya ini agak berbeda sih dok. Mau tanya ada benjolan di daerah inguinal ya, selangkangan ya. Rasanya sangat sakit ya. Mungkin diperiksa dulu nanti ya benjolannya udah berapa lama. Kemudian ada gejala yang lainnya apa enggak nih? Mungkin penurunan berat badan dan sebagainya. Mungkin bisa nanti datang ke rumah sakit ya untuk dicari penyebabnya. Karena kali ini kita bahas vertigo soalnya. Ya, nanti kita bahas kita jawab di kesempatan lain. Nah, ini dari Pindarsi dok, penyebab vertigo. Tadi sudah dok ya, penyebab vertigo tadi sudah dok ya kita bahas ya. Oke, berikutnya dari Dewi 98 pagi dok. Dewi ini dengan lupus ya, dengan lupus, SLE pernah vertigo 3 kali hingga opname dan juga sudah direhab medik. Juga ada spasme ya hingga suntikan. Jadi sudah berkurang. Boleh Mbak Dewi atau Bu Dewi di stokin vertigo nggak apa-apa. Karena memang tadi saya sampaikan gejala akutnya itu justru yang memang mengganggu sekali. Apalagi kausa sudah ketahuan, pasti beliaunya akan minum banyak obat yang lain yang memang untuk mengurangi atau mengontrol SLE-nya. Ya. Tapi kalau untuk yang akutnya pada saat vertigo ya memang harus minum itu. Nggak apa-apa, jangan tidak terus-terusan artinya. Gitu kita berikan. Kadang-kadang kita nggak cuma satu, vertigo berarti hanya satu aja sudah mending. Kalau berat kita bisa beberapa dokter Yogi. Ya. Ada double, kita double bahkan. Siap. Kalau mau ada sklerosis di pembuluh darah di telinga dalam, vertigo maksudnya. Kadang-kadang tuh malah ada dokter Yogi pasien itu pengalaman ya. Memang karena hipertensi utama tidak terkontrol sejak masih muda, merokok juga. Waduh. Vertigo dan telinganya sampai sekarang berdenging, sulit untuk dikendalikan. Memang berdenging terus itu. Dan sudah ke dokter THT sudah masih aja. Ya masih. Memang ya mungkin karena kerusakan juga ya. Sudah sampai terjadi kerusakan ya? Ya mungkin ya, karena beliau sudah bertahun-tahun berobat itu ya. Ya mohon maaf, memang ini gejala di saraf yang untuk pendengarannya pun sudah sangat terganggu. Jadi beliau suaranya gemerubuk terus itu telinga, tinnitus terus gitu. Nah, rokok itu juga mempengaruhi dok ya? Iya, pasti. Waduh, nah ini pemirsa ya, tolong ya. Jadi yang apalagi ini harga rokok kan naik dok. Nah, ya. Jadi ada baiknya sudahlah ya, coba untuk di stop ya, nanti bisa untuk kita tabung ke ya. Jadi menarik sekali ya. Jadi ada vertigo, tadi kadang-kadang persepsi yang berbeda ya, kita katakan bahwa lagi pusing. Kalau usia sepuh itu bisa hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi saya lagi panen vertigo, mau ngisi vertigo panen vertigo dong. Di rumah sakit banyak banget ternyata ibu-ibu ya ada stroke juga. Jadi bisa. Jadi itu kalau usia muda lebih sering karena tadi itu ya mungkin karena ada spasme yang berlebihan di cervicalis. Itu paling sering. Nah ini dok, pertanyaan dari pemirsa nih, apakah makanan dan minuman yang harus dihindari? Nah kira-kira apa nih dok? Ya. Ada nggak sih sebetulnya dok makanan atau minuman tertentu dok biar nggak memicu itu gitu? Ya artinya kita kembali lagi kalau orang hipertensi ya restriksi garam,
Oke. Kalau orang misalnya karena dia ada Gula misalnya gula, dia ya berarti restriksi. membatasi manis misalnya. Membatasi manis. Kalau misalnya dia emang ada Kolesterol, nah. Iya sama. Juga ya. Kolesterol juga. Terus kemudian kalau misalnya dia emang ada riwayat alergi, dokter Yongki sering rinitis, itu. sering apalagi telinganya pernah sakit, ya pernah otitis, bahkan mungkin yang sampai perforatan. Ya udah dihindari aja semua makanan yang bisa menyebabkan radangnya itu kambuh kembali. Ya. Gitu. Mungkin kalau dia pernah perforasi berarti juga nggak boleh renang. Gitu. Itu juga bisa menyebabkan vertigo tadi ya? Makanya tadi ditetesi aja muncul ya. Muncul ya. Jadi kalau apa yang harus dilakukan ketika vertigo kambuh tadi dok? Tetap tadi ya obat itu dok ya? Tetap. Kalau memang biasanya kalau orang sudah sering vertigo dok, udah tahu bahkan obatnya. Udah tahu ya? Udah tahu sendiri. Jadi sudah autopilot ya. Dan terapi untuk penderita vertigo dok, gimana dok? Ya tadi saya sampaikan ini vertigo itu 3 hal. Satu kausatif, saya tahu penyebabnya apa. Obati penyebabnya. Yang kedua simptomatiknya ini yang utama pada fase akut. Jadi nggak usah nunggu-nunggu dulu, kalau memang kausanya belum ketahuan, obatin dulu simptomatiknya dengan obat antihistamin, obat histaminik, obat antiemetik, dokter Yongki. Bahkan kalau perlu obat untuk meredakan kecemasan, karena pasti orang dengan vertigo cemas. Cemas dok ya. Yang ketiga, kalau gejala sudah mulai berkurang, nyaman pasiennya meskipun belum bisa belum bisa duduk misalnya, kita coba latihan vestibular exercise tadi. Jadi gitu ya. Datang ke rehab medik dok ya? Iya, kita biasanya konsultasi fisioterapi ya. Iya, ini nanti latihan. Mungkin ada kata-kata penutup dan mungkin tips hidup sehat nih dok untuk para penderita vertigo penyintas ya. Silakan dokter Sofi. Terima kasih dokter Yongki. Jadi vertigo sekali lagi tadi saya sampaikan kita perlu bersamakan persepsi ya bahwa vertigo itu adalah gejala yang sensasi berputar atau pusing kalau dalam bahasa Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalnya ada yang seperti berdenyut atau kencang itu bukan pusing tapi itu dari kepala, itu yang penting dulu ya. Lalu kalau ada gejala vertigo berupa pusing berputar tadi disertai dengan mual, muntah, berkeringat dingin bahkan sampai badannya lemes ya segera saja datang ke IGD karena itu ada risiko. Kita harus cari tahu penyebabnya ya, tahu penyebabnya apa, kita atasi penyebabnya gitu ya. Karena juga resiko jatuh penting sekali untuk diketahui bahwa vertigo ini merupakan satu kegawatan juga dokter. Nah kemudian untuk tips hidup sehat ya tadi, kalau memang ada suatu penyebab atau kausa yang sudah kita ketahui maka mengobati dari penyebabnya itu adalah yang utama untuk mencegah supaya tidak muncul lagi. Tapi kalau misalnya memang penyebabnya kadang tidak ketahui maka ya kita memang bisa gitu ya untuk selalu menyediakan ya obat-obat yang mungkin kita bisa gunakan untuk pada fase akut muncul kita redakan dengan obat itu dulu ya itu nggak apa-apa. Memang sebagian besar ada yang tidak ketahui penyebabnya tadi yang idiopatik itu. Mungkin seperti itu dokter. Baik, terima kasih sekali dokter Sofi ya buat pemirsa di rumah saya kira sudah sangat jelas dan tuntas nih ya kita bahas seputar vertigo dan tentunya buat pemirsa dimanapun Anda berada ya. Tentunya jika Anda mengalami keluhan seperti vertigo tadi ya, pusing ya dan rangkaiannya silakan nanti untuk memastikan dulu nih penyebabnya apa. Nah, itu harus dipastikan dulu ya. Apakah berulang-ulang dan tentunya datang ke dokter saraf dulu atau nanti mungkin bisa ke dokter THT ya, Dok ya, atau dokter mata ya. Nanti silakan untuk dikonsultasikan. Dan tentunya tadi bagaimana sih caranya kita menghindari atau tipsnya ya tentunya tips hidup sehat lah ya. Seperti kita tahu juga di sebagai dokter Sofi bahwa salah satu penyebabnya juga adalah kecemasan ya, faktor stres juga ya, di samping mungkin Anda memiliki diabetes, hipertensi dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk konsumsi makanan yang sehat ya, sayuran, buah-buahan, protein yang cukup ya, dan kemudian tidur yang cukup nih, jangan kekurangan tidur ya. Kelola stres dengan baik dan benar dan olahraga ya. Olahraga ini penting nih ya. Jadi 1 minggu 3 sampai 4 kali selama 30 menit. Dan tentunya yang terakhir adalah kelola stres Anda dengan baik dan benar ya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa piknik juga. Baik, saya kira itu saja dari kami dari Ruang Sehat bersama saya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali Rabu depan dengan topik yang berbeda yang tentunya topik-topik yang menarik dan kita akan bahas secara aktual ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.